selamat datang di podcast Dialog Tanpa Batas dengan judul Survival Anak Rantau. Di sini aku nggak sendirian, aku sama narasumber yang nggak kalah asik dan juga pasti ceritanya bakal menarik banget sih, karena tadi aku udah lumayan banyak juga bincang-bincang sama kakaknya. Langsung aja deh kita kenalin kakaknya, Kak Elang. Halo Kak. Semuanya, salam kenal. Salam kenal. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget dan puji Tuhan sampai di titik ini ya oke lah, masih oke lah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kayaknya Kak nggak afdol nggak sih Kak kalau audiens itu nggak kenal Kakak? Aku mau minta Kakak perkenalkan diri Kakak dulu. Oke, disclaimer-nya teman-teman, ini saya mau cerita. Jadi saya adalah mahasiswa Brawijaya angkatan 2021 dari Fakultas Pertanian Prodinya Agroekoteknologi, dan BTW aku adalah mahasiswa yang ya bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, dari keluarga yang broken home, terus juga ibu saya keluar masuk rumah sakit jiwa, terus saya dari kecil dari umur 8 bulan nih udah sama nenek, dan pernah juga waktu SMA itu saya ranking 35 dari 36 siswa dan pernah digoblok-goblokin sama guru waktu SMA, dan alhamdulillah sekarang masih bisa berkuliah di Universitas Brawijaya sampai semester 8 ini dan sekarang menyelesaikan skripsi. Itu mungkin cerita singkat saya. Dari situ aja aku udah kayak banyak pertanyaan banget nih Kak. Itu kayak survival banget ya. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, kayaknya kalau dari cerita Kakak nih, mungkin kalau banyak anak yang kayak Kakak gitu ngerasain kayak gitu dari kecil, mungkin udah nggak ada semangat lagi nggak sih Kak buat menuntut ilmu gitu. Yes. Dari Kakak sendiri tuh apa sih yang bikin Kakak masih tetap mau gitu loh buat menuntut ilmu sampai sejauh ini gitu? Oke, ini disclaimer dulu. Jadi waktu saya kecil sama nenek itu, saya karena bingung di rumah ngapain, saya akhirnya sering main sama teman, kalau nggak sering di sekolahan. Nah itu yang bikin kayak sebenarnya saya nyari pelarian daripada di rumah ya kondisinya kacau. Bahkan ya saya sama nenek saya sendiri dari kecil tuh, dari TK sampai SD itu saya sama nenek saya. Jadi saya terbiasa untuk mencari pelarian nih, entah itu main, entah itu di sekolahan. Jadi point of view-nya itu ketika saya di SMP itu ada pramuka itu diwajibin. Jadi akhirnya karena pramuka diwajibin, saya ikut pramuka terus tuh. Saya berangkat pramuka terus karena ya buat nyari pelarian daripada di rumah. Terus ketika saya aktif terus di pramuka, saya diajak untuk ikut lomba karena mungkin pembina saya lihat potensi saya nih. Oh, ini anak nih berangkat pramuka terus pasti ada sesuatu yang dia pengen nih. Terus pembina saya bilang, Lang, kamu tak ikutin lomba ya, lomba pramuka. Oh, saya nggak bisa Pak, saya bilang gitu. Oh, kenapa nggak bisa? Ya saya nggak sepintar teman-teman yang lain. Saya udah ngerasa itu saya kayak kurang percaya diri lah waktu SMP. Cuman karena pembina saya ngepus terus ngajarin saya, dan akhirnya waktu SMP itu saya juara 2 lombanya, dan itu yang bikin semangat saya hadir. Jadi kayak wah kayaknya yang tadinya nih karena nyari pelarian, akhirnya aku dapat prestasi. Saya akhirnya setelah ikut lomba pramuka itu jadi termotivasi terus. Akhirnya setelah itu ada lomba-lomba yang lain kayak Paskibra, ada lomba OSIS, itu saya diajak terus, dan terbukti saya beberapa kali juga menang di bagian itu. Dan waktu masuk SMA saya juga mindsetnya masih sama nih. Jadi daripada saya di rumah, daripada saya sendirian, nggak ada teman ngobrol, kan di rumah sama nenek doang nih. Ya udah akhirnya saya mutusin untuk aktif di organisasi. Jadi di SMA itu saya ikut OSIS, saya ikut Paskibra, saya ikut PMR, saya ikut jurnalistik, saya ikut pokoknya kayak semua ekstra di SMA itu saya ikutin. Jadi nggak ada hari yang saya nggak di SMA, nggak ada hari yang saya nggak di sekolahan gitu. Jadi itu kayaknya yang ngebangun saya sampai sekarang punya mental buat fight, punya mental buat doing ya tiap harinya ngelakuin hal baru, karena dari SMA itu terbiasa ikut ekstra yang berbeda-beda tiap hari nih. Katakanlah kalau Senin ada pramuka, terus ada OSIS rapat, ya udah saya ikut rapat, terus ada jurnalistik, ada
ekstrakurikuler bahasa Inggris saya ikut semua, dan itu yang ngebangun saya sampai sekarang, dan itu menurut saya privilege bagi saya yang mungkin anak-anak sekarang nih, teman-teman yang lain mungkin nggak ngelakuin itu. Otomatis karena dari SMP, SD saya terbiasa untuk bertemu orang, terbiasa untuk ikut ekstrakurikuler yang menambah wawasan baru. Jadi ketika masuk kuliahan saya terbiasa nih buat kalau ada hal baru saya pasti pelajarin. Kalau ada hal baru pasti saya pengen dapet di situ. Dan mental kayak gitu itu nggak terbangun satu malam nih, nggak terbangun cuman saya pengen, itu nggak bisa. Kita harus saya pengen dan action gitu loh. Kalau mental kita belum ada, habit kita belum ada buat dapetin semua insight itu, semua pelajaran hidup tiap harinya itu, kayaknya agak susah. Cuman susah itu bukan berarti teman-teman pasti nggak bisa. Susah itu pasti teman-teman bisa lakuin, dan kalau teman-teman udah ada niatan, lakuin aja tiap hari, nggak usah targetin katakanlah wah 1 minggu nih aku harus lari pagi katakanlah, paling gampang gitu, saya 1 minggu saya mau lari pagi, ya udah nggak usah mikirin itu, lakuin aja, nggak usah ngomong sendiri, lakuin aja, yang penting lakuin aja. Dan kalau teman-teman ngelakuin, tiba-tiba ada satu hal yang nyempil nih, kayak katakanlah waktu jogging, terus ketemu nih sama teman, dia komunitas jogging katakanlah, oh ada komunitas jogging, ikut yuk. Terus setelah itu teman-teman katakanlah ikut lomba lari, itu terpacu lagi kan, oh ada lomba lari nih, aku mau ikut. Nah itu mental kayak gitu yang mungkin anak-anak sekarang tuh kurang memiliki. Gitu ya kak. Nah berarti kakak tuh ngejalanin itu kayak jalan aja gitu ya? Jalan aja. Gak usah di planning apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau kuliah sendiri kakak nggak planning juga atau gimana kak? Kalau kuliah, jujur dari semester 1 saya udah target plan paling penting itu adalah lulus di semester ke-8. Jadi dari semester 1 saya udah mikir nih, saya nggak boleh ada mata kuliah yang ngulang. Jadi planning saya itu bukan saya mau jadi katakanlah organisasi sesuatu lah, saya pengen dapat sesuatu lah, tapi poin paling penting adalah saya lulus harus tepat waktu, bukan kecepatan, bukan kelambatan, tapi tepat waktu. Karena ya menurut saya 4 tahun itu cukup banget buat saya mendapatkan ilmu dari perkuliahan itu gitu loh. Dari semester 1 saya udah mikir seperti itu. Gitu. Kalau dari masuk kuliah sendiri kan kayak dari cerita kakak gitu udah kesulitan gitu dari keluarganya, itu kan pasti bakal mikir kayak kuliah tuh mahal, toh juga belum tentu lulus kuliah bisa kerja gitu. Nah, kalau kakak sendiri dulu masuk kuliahnya gimana gitu? Oke. Ini sebelumnya itu saya tanya dulu saya tetangga saya. Saya lulus SMA itu tahun 2020. Jadi saya nggak langsung kuliah tuh, saya kerja dulu 1 tahun. Jadi waktu saya kerja 1 tahun itu, tujuan saya untuk kerja itu adalah beli laptop. Karena nggak punya itu loh. Jadi saya beli laptop itu dari hasil uang kerja aku sendiri. Jadi waktu itu setelah lulus SMA, saya pergi ke Bogor. Itu diajak sama Pak D saya. Pak D saya itu punya kontraktor di Bogor. Selama 3 bulan saya di Bogor. Itu kerja kuli bangunan. Kerja kuli bangunan di Bogor. Alhamdulillah kekumpul katakanlah ada 7.500.000-an. Itu saya ingin buat beli laptop. Dan ketika dari kuli bangunan itu selesai, pulanglah saya ke Semarang. Ke Semarang itu saya langsung nyari kerja nih. Uang itu saya beli laptop, saya kerja di teller BRI. Jadi saya pernah jadi teller BRI. Jadi teller BRI itu saya kerjanya itu jadi kayak ada orang mau ngambil uang, itu tuh bukan uang kecil, kayak 200 juta, 300 juta. Jadi saya menyimpan di rak saya ini uang ratusan juta. Jadi itu juga salah satu disiplin tanggung jawab lah katakanlah kalau saya. Jadi waktu saya daftar BRI itu kan diajak teman lagi nih. Ini nggak tahu benar-benar kayak ada teman-teman yang selaki itu saya punya gitu loh. Jadi mereka nggak nyari orang lain, langsung tujuan ke aku. Jadi oh ada kerjaan ini, langsung tujuannya ke aku. Oh ada teller bank nih, langsung tujuannya ke aku. Nah otomatis saya nggak langsung langsung saya gas. Ya udah gas, aku mau kerja. Jelasin cara kerjanya, ini ada uang segini, kalau ada orang mau ngambil, ya udah kamu layanin, kamu hitung manual pun mau pakai mesin nggak apa-apa gitu. Nah kayak di situ ada saya kerja sampai saya mau berangkat kuliah Rabrau hari pertama. Jadi dari kalau nggak salah dari Februari kalau nggak Januari akhir itu sampai Agustus saya kerja jadi teller bank. Dan saya keluar itu
bukan karena saya mau keluar, tapi karena terpaksa keluar harus ikut Rabrau itu. Jadi bukan, saya udah bilang sama bosnya, Pak, saya bisa nggak sih, karena kuliah saya online nih, waktu itu kan 2021 kan COVID nih, COVID online, saya bisa nggak sih Pak kerja sambil kuliah? Bapaknya bilang, oh nggak bisa, kamu harus fokus kuliah aja. Kalau kamu kerja sambil kuliah nih, pasti nanti uang ini bisa aja salah input, bisa aja salah ngasih orang. Soalnya saya pernah juga punya teman di kerjaan itu, dia itu sampai hilang puluhan juta karena dia lalai. Nah itu bosnya kan nggak mau juga, karena uang milik banknya itu kan, otomatis ya udah tanggal sekian bulan Agustus saya mau resign Pak, saya mau mau kuliah. Ya udah, akhirnya setelah itu malah saya dikasih baju, dikasih celana, dikasih sepatu dari bos saya yang dulu dipakai kuliah dia. Ini kasih kayak ini, dulu bapak kuliahnya pakai ini, kan kamu juga belum nyiapin barang-barang buat kuliah toh, jadi dikasih kayak baju putih, celana hitam, sepatu pantofel, itu dikasih semua. Jadi kayak wah alhamdulillah Pak, itu tak pakai buat Rabrau lah. Terus setelah itu online semua. Dari waktu kuliah ini saya juga nyari kerja, jadi kuliah online, saya sorenya itu jualan kadang kalau nggak mebel. Jadi saya ikut teman saya itu, dia jualan kayu gini, furnitur gini tuh di dekat rumah, dan saya ikut marut, saya ikut geraji yang buat kalau mau katakanlah ada pesanan meja, pesanan kursi, ya udah saya bikin, tapi saya tetap belajar, Pak ini caranya bener nggak? Oh nggak, salah nih, harusnya kayak gini gitu. Saya jadi waktu hampir katakanlah 4 bulan itu saya jadi tukang mebel. Jadi nggak ada part di hidup saya itu yang diem aja gitu loh. Itu juga karena bos mebel saya, bapak teman saya ini agak keras, jadi mental saya juga jadi kayak sering kalau salah itu dimaki-maki, bener-bener dimaki-maki kayak jangan gitu loh, terus harusnya kayak gini, itu tiap hari kayak gitu terus. Sampai saya kan daftar di sana itu bareng 3 teman saya yang bertahan sampai akhir. Itu teman-teman saya tuh di bulan pertama udah pada keluar, bulan kedua tuh udah pada gak kuat, akhirnya saya berangkat sendiri. Akhirnya dikasih kayak sama bosnya, ini ada motor, kamu pakai aja buat kesini, daripada kamu sepeda, daripada kamu jalan. Karena kan saya ke mebel itu saya jalan, jaraknya itu ada 4 kiloan tiap hari. Itu paginya kuliah, sorenya itu ke mebel itu sampai malam, itu repeat terus. Dan uangnya tak siapin buat berangkat ke sini, buat berangkat kuliah nih di Kediri, kan ada uang kos lah, ada banyak tetebangnya lah buat kuliah. Dan waktu semester 2 itu kan saya masuk di kloter pertama, karena saya absennya itu 4, jadi saat absen 1 sampai absen 25 itu berangkat di semester awal sebelum UTS, ya kan. Nah, saya berangkat dari situ. Saya di situ tuh, saya ingat banget, uang saya itu tinggal 400.000 sampai 500.000 kalau nggak salah. Itu saya harus nyari kos tuh, belum dapat kos. Itu tadinya itu uang saya 700.000, cuman bayar buat beli tiket kereta, terus buat beli makan-makan di jalan, itu habisnya tinggal 400.000 sampai Kediri. Saya teleponlah teman saya, ini mau spill namanya Raffi Bahtiar. Dia orang Kediri asli, dia orang Gumul, dan saya salut banget, sampai sekarang ini saya sering banget dibantu beliau. Dia tuh waktu saya sampai Kediri langsung disuruh ke rumah dia pertamanya, kan dia ngomongnya gini, saya telepon kan, Vi, kamu di Kediri enggak? Oh iya, aku di Kediri di rumah. Ya udah sini, tak jemput po. Ya udah dijemput dia ke stasiun, pulang ke rumah dia. Besoknya kan itu sampai pagi dini hari waktu sampai Kediri. Terus paginya itu saya mau nyari kos. Ya udah bantu aku cari kos yuk ke Merican. Ngapain nyari kos? Nggak usah nyari kos, di sini aja sama aku. Nah, saya kan nggak enak kan, sungkan kan. Oh ini orang baru ketemu nih, ini orang baru kenal banget gitu kan. Terus ya udah, tapi karena si Raffi ini keras kepala banget, jadi kayak nggak usah. Akhirnya saya satu dua hari tetap sana. Dan ketika saya mau nyari kos sendirian nih, mau bener-bener kayaknya ngojek terus ke arah kampus nyari kos nih enak. Saya waktu mau nyari tas saya itu diumpetin
ya nggak ditempatin di tempat yang tadinya gitu. Wah, cari-cari dong, nggak ada. Tak cari-cari di lemari nggak ada, di kamar nggak ada gitu. Ternyata usut punya usut, ibunya si Raffi ini yang ngumpetin gitu loh, yang biar saya tuh nggak ngekos gitu loh. Emang niatnya biar saya nggak ngekos, dan literally kayak kalau mau berangkat ke kuliahan ya sama dia, karena saya nggak ada motor nih, saya nggak ada motor, berangkat kuliah sama dia, pulang kuliah sama dia gitu loh. Dan setelah itu sejalannya waktu sampai sekarang, sampai semester 8 ini saya masih di rumahnya dia. Bahkan sekarang rumah dia itu jadi base campnya anak-anak pertanian gitu loh. Mau itu angkatan 21, mau itu angkatan 22, 23, 24 tuh kalau mau belajar pertanian itu base camp itu tempatnya menurut saya loh ya. Karena dari sudut pandang saya itu ada anak agro, anak agri yang ya kalau ngumpul itu pasti di rumah itu. Jadi kayak rumahnya teman saya Raffi ini sekarang jadi base camp, benar-benar literally base camp gitu loh. Sekarang bahkan ya ini sudut pandang ke depan lah ya. Suatu saat nanti rumah itu tuh rencana kami semua itu mau dijadiin toko pertanian gitu loh. Jadi produk-produk pertanian yang bagus, yang literally kayak support petani dengan harga murah, mungkin dengan kandungan organik 100% organik gitu. Itu tuh pengen tak jadiin kayak wadahnya di situ gitu loh, di dekat Gumul itu. Dan rumah Raffi itu kayak karena udah banyak yang kenal, teman-teman yang lain juga udah pada tahu, jadi ya itu base camp kami gitu. Dan suatu saat nanti mungkin ya semoga aja dengan saya di situ, dengan ramainya teman-teman di sana, jadi nanti suatu saat jadi rumah kembali lah kalau setelah kita lulus semua, terus ada waktunya mau kumpul Kediri, ya udah ke rumahnya dia gitu. Berarti kakak udah preparein masalah keuangan itu dari awal ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kakak masuk UB itu lewat jalur apa ya kak? Oh iya, untuk saya masuknya itu jalur SBM. Jadi jalur apa nama sekarang? UTBK SNBT itulah pokoknya. Jadi ujian, dan alhamdulillah nilai saya nggak buruk-buruk banget. Padahal saya itu kerja kan di situ. Saya kerja. Jadi waktu saya UTBK nih, ini ada kejadian lucu. Jadi bos BRI-nya itu kan saya izin, Pak, hari ini saya mau UTBK nih, saya izin cuti dulu ya sehari. Oke, nggak apa-apa. Oh, anak saya juga UTBK hari itu gitu loh. Tepatnya mana? Saya kan di Semarang nih, saya di tempat Undip, Pak, di Undip UTBK-nya. Ya udah, anak saya di UNES, dia bilang gitu. Terus UTBK lah di situ. Waktu pengumuman, yang buka pengumuman itu bukan saya, tapi bos saya. Karena bos saya itu bilang, "Lang, anakku kok nggak lolos," dia bilang gitu. "Oh iya Pak, kok Bapak udah tahu gitu?" "Oh ini jam 3 sore tadi udah pengumuman," dia bilang gitu. "Oh iya Pak, saya nggak tahu nih, saya lagi sama ngitung uang tuh waktu ada nasabah kan." Terus emang gimana Pak cara bukanya? Itu loh di websitenya ya itu kalau nggak salah. Pokoknya LSM. Pokoknya itulah websitenya pemerintah itu kan. Ya itu karena bapaknya ngomong gitu, ya udah akhirnya tak buka, kok hijau Pak gitu kan. Katakanlah lulus nih, saya bingung, tapi saya bingung. Ini posisi saya kerja nih, bos saya yang bilang. Terus tak liatin ke bos, ini Pak, ini lulus Pak saya Pak, gimana Pak kerjaan saya? Aku bilang gitu langsungan. Oh ya nggak apa-apa dong, bos saya bilang gitu. Bagus banget kalau kamu di mana itu? Di Brawijaya Pak. Weh, malah di Brawijaya. Kan anak bos saya itu daftarnya di UNES. Karena di universitas favoritnya di Semarang kan UNES, sekarang nggak Undip. Nah itu saya keterima di Brawijaya nih. Wah, kok bisa kamu Lang? Dia bilang gitu. Gak tahu Pak. Terus bosnya lihat skornya kan. Skor saya kan rata-rata 600-an. Main tinggi tuh, ya kan. Wih, oh kamu pinter Lang. Dia bilang gitu. Gak tahu Pak, saya nggak pernah belajar. Saya cuman, Bapak lihat sendiri tau kayak saya kerja terus setiap hari kayak gini, pun pulang pasti istirahat Pak. Kalau nggak main kan, nggak pernah ada waktu belajar gitu. Ya mungkin Pak, ya Pak, saya terima kasih juga Pak, karena dari mungkin ngitung-ngitung uang ini, saya jadi bisa nih ngitung matematika yang baik tuh kayak gini ternyata gitu. Jadi analogi saya juga kan kayak nilai matematika, nilai IPA, biologi, lain-lain bahasa Inggris itu katakanlah kayak 400-an, 500-an, cuman kognitif saya itu 800-an. Jadi kognitif itu kayak cara berpikir untuk menyelesaikan masalah gitu. Itu dari UTBK itu udah kelihatan sebenarnya. Jadi saya udah biasa nyelesain masalah di kehidupan nih, di
di kerjaan maupun di rumah itu ya mungkin itu juga saya implementasiin di UTBK gitu. Jadi saya terbiasa nyelesain masalah, otomatis kalau ada soal masalah nih ya agak jago lah gitu katakanlah. Oke, UTBK itu di situ. kakak bilang nggak pernah belajar sama sekali, itu bener nggak belajar sebelum UTBK atau gimana, Kak? Jadi gini, kalau ceritanya belajar itu sebenarnya karena saya gap year, saya kuli itu, walaupun saya nguli nih, saya belajar buku stan waktu itu, saya ingat banget. Buku stan itu saya selesain dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Bener-bener kalau malam, kalau setelah nguli nih, sebenarnya badan capek, cuman saya masih pengen kuliah banget nih, masih pengen kuliah dan saya nggak mau nanti kalau saya tua, saya menyesal karena nggak kuliah gitu loh. Yaudah saya belajar buku stan itu karena cuman itu tuh dikasih teman juga gitu loh. Jadi teman masuk stan, dia udah masuk karena bukunya nganggur di rumah, namanya siapa namanya lupa aku, pokoknya udah nggak kontakan sekarang. Jadi dia aku main ke rumah dia ada buku stan di situ, tak pinjem lah di situ, tak ambil ya, tak pelajarin ya gitu. Buat apa? Ya wes nggak tahu, yang penting tak pelajarin dulu. Di sana kan ada soal itu kognitif itu, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada analogi, banyak banget. Nah itu tiap malam tuh saya belajar sendiri. Kalau nggak tahu bukan tanya orang, nggak tanya Google, bacanya dari situ. Jadi kalau agak susah nih, apa ya jawabannya? Buka Google, oh ini artinya, berarti ini jawabannya. Gitu-gitu terus sampai bukunya itu selesai dan saya nggak belajar lagi setelah itu. Jadi Gitu. ya real otodidak. Jadi mungkin penyelesaian masalah terus banyak yang terjadi itu karena observasi saya itu biasa kalau ada hal-hal itu pasti observasi dulu. Jadi rumusan masalahnya apa, solusinya apa, saya harus ngelakuin apa nih, kayak gitu terus kalau ada masalah. Jadi nggak langsung masalah, wah berat banget, itu enggak. Jadi kalau ada masalah A, berarti saya harus nyari solusi B. Nanti kalau setelah selesai dapat solusi, saya harus lakuin C. Jadi itu yang saya aplikasikan dari SMA, dari awal kuliah gitu. Tapi ya balik lagi itu saya bisa merangkumkan ini karena di NTT kemarin, di magang kemarin, karena di magang kemarin itu benar-benar di posisi yang survival pun berat ya kan, nggak pegang uang di tanah pulau orang, terus ya orangnya nggak ada keluarga sama sekali di situ dan saya harus lakuin apapun buat bisa bertahan hidup gitu. Nah titik yang itu ternyata yang bikin saya ternyata observasi saya selama ini terus saya tulis lah di situ. Terus setiap saya ngelakuin sesuatu kayak gitu lagi saya ingat, oh iya rumusannya tetap sama, kalau ada masalah tetap cari solusi, tetap ngelakuin sesuatu, jangan cuman fokus pada masalah. Kalau fokus pada masalah, kita pasti stres tuh di situ, stres banget ya kan. Tapi kalau stres nggak nyelesain masalah ya udahlah, kamu pasti tertekan di situ. Tapi kalau kamu dapat solusi, kamu lakuin sesuatu nih, pasti kamu rasa ada achievement di situ. Nah, setelah kamu dapat achievement, kamu lakuin sesuatu nih, solusinya kamu dapat, kamu lakuin sesuatu terus itu tuh kayak nyelesain masalah. Wah, kamu senangnya luar biasa di situ. Dan itu kayak UTBK itu, terus waktu beli laptop itu kan achievement bagi saya nih. Dan mungkin orang-orang lain nggak rasain nih, beli laptop sendirilah, kerja nggak ingat waktu lah gitu loh. Dan sampai sekarang pun itu yang masih saya bawa pun juga sebenarnya kalau saya ngomongin finansial, ngomongin keuangan saya nggak bisa karena posisi saya ini belum mapan, bener-bener mapan kalau finansial. Cuman kalau bangun mental saya bisa lah. Kalau teman-teman mau sharing keresahan teman-teman mau ngomongin posisi down teman-teman, saya terbuka banget, saya pasti dengerin. Dan kalaupun saya bisa ngasih solusi, pasti saya kasih solusi. Karena ya seberat-beratnya masalah, kalau teman-teman bisa bertahan, ini kalimatnya Einstein ya. Einstein itu kenapa dia tokoh terkenal banget dan bisa menciptakan rumusan MC kuadrat itu, dia bilang di bukunya, sama saya juga nonton filmnya, jadi dibilang saya itu bukan profesor yang paling baik, saya bukan profesor yang paling pintar dan cerdas, tapi saya adalah profesor yang bertahan di keadaan yang paling lama. Jadi dia cuma bertahan tuh, dia nggak nyelesain masalah, dia nggak ngasih solusi, dia cuma bertahan. Dan kayaknya emang dalam kehidupan itu semua masalah nggak harus diselesaikan gitu, cuman harus ditunggu aja, pasti reda sendiri gitu. Kalau kayak gitu kan dari cerita kakak tuh dari kecil kakak sendiri mikirin masalah sendiri, apapun sendiri. Kakak pernah nggak sih ngerasain kayak sedih banget gitu loh, kayak kok gak ada ya yang
bantuin aku, misalnya kayak anak-anak seumuran kakak tuh pasti kayak masih banyak yang bantuin gitu, entah dari sisi keluarga Ya. atau yang lainnya. Ada part yang emang ya itu sebenarnya antara Tuhan dan saya lah setelah gitu kan. Saya sampai ada part yang bener-bener ya itu mental down banget, sampai ya kalau di TikTok katakanlah mental health lah, anxiety, semuanya itu yang soal mental itu udah tak rasain. Dan part yang mengubah saya adalah ketika saya mijet orang nih. Saya kan ya sekarang jadi tukang pijet juga kan. Saya ada klien, dia itu pemilik hotel Five Hotel di Kediri. Jadi di dekat Gumul itu ada Five Hotel. Itu terkenal tuh. Nah itu saya mijet GM-nya nih, general manajernya. Dia itu bagian kayak ini pemilik hotelnya, GM tuh di bagian bawahnya. Nah setelahnya baru ada staff-staff manajer yang lain. Nah saya mijet beliau, terus saya ceritalah keadaan saya, terus saya ceritalah kondisi saya, terus beliau ngomong gini, hidup itu nggak ada batasan, yang membatasi adalah pikiranmu sendiri. Jadi kalaupun kamu berpikir hidup itu nggak adil, dia bilang gitu, kalau berpikir kamu hidup itu nggak adil, ya Tuhan akan memberi hal seperti itu kamu gitu loh. Kamu mikirnya, oh Tuhan tuh nggak adil, aku nggak sama temen, nggak kayak temen yang lain. Itu tuh keluar emang keluar dari pikiranku, tapi nggak tak omongin. Tapi beliaunya ngeh gitu loh. Kayak tiba-tiba beliau ngomong itu emang nggak adil. Tapi kalau kamu mikirin itu terus, nanti Tuhan mengarahkan kehidupanmu ke arah situ. Bukan karena emang berat itu enggak. Cuman gini, katakanlah nih botol ini, kamu tuh kapasitasnya itu segini. Tapi kalau katakanlah gini, kalau bapaknya tuh bilang, waktu kamu TK katakanlah, kamu TK kecil, kamu minta uang 5 juta, 10 juta ke nenek kamu ngasih enggak? Bukan berarti dia enggak sayang loh ya, tapi dia enggak akan ngasih. Karena apa? Tuhan juga sama, karena kapasitas kamu tuh belum segini. Kalau kamu segini nih, dikasih air yang banyak sama Tuhan, pasti keluar. Enggak akan sebanyak itu yang kamu terima gitu. Itu juga manusia. Kalau ada poin ketika kamu mendapatkan, wah kok hidup gini banget ya, kok teman-temanku kok gampang banget ya. Ya ada part kayak gitu. Cuman kalau kita bisa ngelangkain part itu the next level kita bisa lebih baik. Real. Jadi part of lebih baiknya kita bukan achievement sebenarnya. Part of baiknya kita adalah ketika kita mendapatkan tekanan, tapi kita bisa melawan tekanan itu. Entah itu tugas yang luar biasa banyak, entah itu kondisi finansial keluarga kita yang tiba-tiba anjlok. Itu tuh kalau kita bisa bertahan, kita mencari solusi, pun juga bener bertahan aja cukup gitu loh. Kamu bertahan, kamu beberapa bulan, beberapa minggu, bulan kamu bertahan, ya sometimes God pasti ngasih sesuatu kamu, ngasih bless ke kamu. Dan nggak tahu kenapa ini bukan hal yang objektif yang katakanlah by data, cuman by experience saya itu real terjadi. Kayak ada teman-teman saya yang saya sayangi dan baik banget ini, terus juga ada yang yaitu kekuatan saya bisa mijit tiba-tiba, terus juga ya saya bisa menyelesaikan kuliah ya semoga aja sampai 8 semester ini gitu loh. Dan saya pernah jadi ketua BEM EKMFP juga, himpunan EKMFP juga itu karena yaitu berkat dorongan teman-teman, pun juga pasti ada faktor X nih, faktor Tuhan. Wah, kalau diceritain kenapa pikiran negatif itu tuh emang harus dibuang. Kalau di buku Philosophy Teras itu ada 2 hal, dikotomi kendali namanya. Jadi ada hal internal dan eksternal. Hal internal ini adalah yang perlu kamu bangun fokusnya. Jadi hal internal itu kayak mental kamu, pikiran kamu, terus juga sudut pandang kamu terkait suatu hal. Kan katakanlah dosen marah-marah nih, ya internal kamu bilang, oh ya dosen marah-marah karena mungkin beliau ada masalah. Oh karena mungkin karena kita salah, berarti kita yang perlu evaluasi itu. Nah itu yang internal. Yang eksternal adalah ketika katakanlah makanannya nggak enak nih, waktu kamu akur kayak, makanannya nggak enak, kamu nyalain si katakanlah nasi goreng yang bikin, Pak ini kok nasi goreng nggak enak gini. Ya terus bapaknya ngamuk, ganti ngamuk tuh, yuk masnya gini. Ya udah itu eksternal, sebenarnya kamu nggak perlu ngamuk tuh di situ, kamu nggak perlu marah tuh.
ya cuman terima aja gitu. Hidup cuman sebenarnya penerimaan aja. Kalau kamu bisa nerimanya semuanya, pasti Tuhan nggak adil. Tuhan itu pasti adil. Tuhan itu pasti adil. Kalau dengar dari cerita kakak kayak sebenarnya tuh kakak punya satu orang yang gimana ya, kayak kakak tuh nanti kenapa kakak bisa sejauh ini tuh karena kakak pengen kayak dia gitu loh, atau bahkan bisa lebih dari dia gitu nggak sih Kak? Kalau itu mungkin mentor ya, mentor. Overall kalau sekarang saya belum dapet yang emang benar-benar saya gambarin seperti itu. Cuman kalau sementara saya sekarang kan ini nih, saya banyak literasi juga, mungkin baca buku, mungkin nonton YouTube, mungkin juga ya ketemu orang, experience ketemu orang. Itu ya mungkin kalau finansial ya saya bikin beberapa sektor di hidup saya. Jadi kalau sektor finansial saya ikut mentor ini, kalau sektor mental health saya ikut ini, kalau sektor bisnis saya ikut ini. Itu saya memetakin kayak gitu. Jadi nggak ada satu orang yang saya tujuin yang bener-bener kayak dia gitu, enggak. Cuman kalau finansial katakanlah kayak Warren Buffett, dia itu orang terkaya nomor 1 di dunia. Kayak ini sekarang turun karena Elon Musk naik. Terus kalau mental health ada Dr. Iwan Fawais, kalau tahu itu filosofis. Beliau dokter di UGM, dokter filsafat lah di UGM. Terus ada juga yang ya macam-macam pertanian, ada PPL siapa itu yang dari Banjarbaru itu. Jadi ilmu itu menurut saya nggak bisa spesifik nih. Kalau kamu lagi di kondisi orang perintis nih, kamu dari keluarga yang benar-benar nol bahkan minus, itu tuh kamu bukan orang yang aku mau jadi ini, ya udah kamu ke lurus terus nggak bisa. Kamu harus bikin fundamental dulu. Kamu bikin kayak bangun rumah itu kamu bikin pondasi yang kuat, baru nanti anak cucu kamu yang bisa mendapat di situ. Yang metik buahnya itu anak cucu kamu. Katakanlah kamu nanam kopi itu 5 sampai 6 tahun berbuah. Nah, dalam 5 sampai 6 tahun itu, sebelum itu tuh kamu harus ngerawat tuh, kasih pupuk lah, ngasih makanan dial, ngasih air. Nah, itu tugas kamu memang berat, tapi anak cucu kamu kan itu yang harus dapetin gitu lah. Itu yang pengen saya dapetin. Kalau saya mentor itu mungkin karena saya fundamentalnya kekurangan di bagian finance, saya pasti nyari orang yang nomor 1 di bidang finance gitu loh. Nah itu Warren Buffett itu ada. Kalau di Indonesia ya mungkin pemilik exchange kayak Bank Sentral, terus juga mungkin Bob Sadino itu wirausahawan, bisnismen. Terus juga ada Sandiaga Uno, dia juga yang bagian entrepreneur. Nah itu tuh mungkin teman-teman pada bingung karena kok saya bisa tahu kayak gitu. Ya mungkin ini kesempatan kita loh. Kita ada media sosial nih sekarang nih. Ini bener-bener gampang banget buat mengakses informasi. Ada AI, ada media sosial, ada buku yang teman-teman mungkin bisa aja belajar dari situ gitu loh. Gitu. Oke, berarti kalau dilihat-lihat survival kakak di masa kuliah tuh banyak banget ya. Kamu tuh kayak udah kerja, terus ya, bisa ngapain gitu, terus magang juga ya kak. Nah, yang aku denger kakak itu waktu kuliah magang di NTT. Yes, di Flores. Betul. Flores. Itu gimana kakak bisa sampai kayak gitu tuh gimana caranya? Oke, ini buat teman-teman yang mungkin lagi under semester 6, jadi semester 1 sampai semester 5, ini persiapin nanti semester 6 dan 7 itu teman-teman wajib buat magang. Nah, semester 6 itu ada privilege dari pemerintahan, ada namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini ada fiturnya, ada MBKM itu dibagi banyak banget. Ada 7 pembagian MBKM itu, ada MBKM reguler, ada MBKM MSIB, ada juga MBKM, banyaklah di situ. Nah, teman-teman udah harus nyari informasi dari itu dari sekarang. Dari semester 1 sampai nanti gongnya itu di semester 6. Teman-teman udah nyiapin ke arah mana nih aku mau tuju, perusahaan apa yang aku mau tuju. Nah, kalau cerita saya itu sebelumnya udah daftar di BRIN. BRIN itu adalah Badan Riset Inovasi Nasional. Itu tuh dari bagian Dikti. Jadi Dikti langsung BRIN. Nah, BRIN itu tempatnya di Bogor. Ceritanya lucu nih. Jadi waktu saya masuk ke BRIN, saya kan sendirian tuh di BRIN. Jadi saya apply ke BRIN, keterima nih dari BRIN. Ya udah, BRIN minta tanda tangan dari dosen bimbing saya. Ya udahlah, akhirnya saya minta ke dosen bimbing saya, ke Pak Agus namanya, Prof Agus. Nah,
Waktu saya nyampein ke beliau, beliau tuh ngomong malah gini, udah kamu nggak usah ke BRIN, kamu ikut MBKM saya aja, ikut magang saya. Loh di mana Pak gitu? Di NTT. Wih, saya kaget dan di situ, wah saya udah merantau, masa merantau ke NTT, saya masih bimbang di situ. Terus bapaknya bilang, ya udah kamu nanti ikut saya juga ada fee buat kamu, ada uang buat kamu, terus juga nanti di sana ada mobilisasi sama transport semuanya, naik pesawat, terus juga rumah itu dibayarin sama si Prof ini, si Pak Agus ini dari dana Dikti juga. Wah oke dong menurut saya, ya saya jalanlah di situ. Waktu MBKM itu terus Prof ngomong, ya udah kalau kamu oke, kamu cari 5 orang teman-teman kamu yang mau berangkat juga ke NTT. Otomatis kan gak gampang tuh nyari teman NTT. Saya beberapa nyari juga banyak yang bilang kayak wah jauh banget gitu, takut gitu. Terus ada yang bilang juga kayak wah di sana orang-orangnya serem, sampai bilang gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada akhirnya lah kita dapat, saya kayak buka apa ya namanya, waro-waro di, kayak saya umumin di mana-mana pun, teman-teman yang khusus PSDKO loh ya, saya emang nyari teman-teman yang PSDKO yang pertanian sih mang. Terus dapatlah 5 orang itu, termasuk Raffi yang teman saya di Gumbul ini. Terus 5 orang itu diberangkatin ke sana, semuanya gratis, disiapin rumah, terus tiap bulannya kita dapat fee. Dan banyak banget pelajaran di sana karena apa ya? Mungkin kalau di sana saya bisa bilang itu 30 tahun di Jawa ini. Jadi benar-benar kulturnya, benar-benar adatnya itu masih kental banget. Terus juga orang-orangnya itu skeptis sama teknologi. Terus juga apa ya, ya jalannya itu, akses jalannya yang paling penting. Akses jalan itu benar-benar kayak kamu mau ke pedalaman di Jawa, itu tuh bukan pedalaman, itu di kota di sana. Kota di sana tuh benar-benar literally jalan yang bagus di Jawa gitu loh. Akses internet pun jarang-jarang, sering mati lampu, sering badai, ya kan. Mayoritas penduduknya itu katakanlah non muslim kayak Jawa sini. Jadi masjid di sana itu satu kecamatan itu cuma 1 masjid. Jadi kalau mau Jumatan, kalau mau apa ya, jamaah itu benar-benar kita harus ke pusat kecamatannya. Ya udah orang muslim kumpul di situ tuh, yang lainnya Katolik semua nih. Nah itu kan, ya itu pengalaman banget. Jadi kayak ketemu orang, biasanya kan kita kayak sapa assalamualaikum lah, terus gimana kabarnya, kalau enggak ya kumpul-kumpul kayak ada apa namanya, ya selawatan untuk apa. Nah di sana tuh selawatannya kan apa ya, ya hal baru bagi saya itu Katolik kan ya. Jadi oh saya juga akhirnya belajar dari situ. Saya diajak teman saya ke apa ya, ke tempat peribadahan dia gitu loh. Saya oh gini ternyata kadang gitu. Jadi saya nggak menutup kemungkinan walaupun saya muslim nih, tapi saya tetap berteman dari apa ya, seluruh agama gitu loh. Dan itu pengalaman bagi saya, mau kamu Buddha, mau kamu Hindu, saya pengen dapat insight yang benar-benar itu tuh bisa masuk di mindset saya, yang bikin definisi toleran menurut saya itu seperti itu. Jadi teman-teman mau dia agama apapun, mau dia rasnya kulit apapun, tapi kalau teman-teman bisa ketawa bareng sama dia, bisa ngobrol bareng, makan bareng sama dia, ya it's okay gitu loh. Nah itu yang mungkin belum terjadi di banyak tempat di Indonesia gitu loh. Nah di NTT juga itu keluarganya kerat banget. Jadi kalau kita nih ada makanan satu biji di tengah-tengah nih, ini orang 5 ini harus makan bareng. Jadi 1 biji itu harus dibagi sama 5 orang. Itu kalau nggak dibagi ya dibuang. Literally dibuang, yang ya udah kalau nggak ada yang makan ya udah dibuang. Walaupun satu yang nggak mau makan ya udah dibuang. Nggak yang ya udah ini tak makan aku ya. Oh iya makan. Itu nggak ada. Di situ kalau ada satu ya udah makan satu makan semua. Itu pun kayak nasi. Nasi itu entah itu ya nasi kemarin lah, nasi udah mau basi lah. Tapi kalau ada yang mau makan ya udah yang lain makan juga nasi itu. Walaupun dikit lah ya, tapi apa concernnya itu yang penting kamu makan itu, menghargai lah gitu. Itu kayak wow, kayaknya kalau diterapin di seluruh warga Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika tetap masih ada tuh, masih kuat banget tuh pasti. Nah itu di Jawa itu masih kayak kurang lah gitu, hal kayak gitu kurang. Ya kalau kayak gitu kan itu survivalnya, wah survival sekali. Itu namanya survival sekali. Kalau boleh tahu, kalau magangnya sendiri tuh tugas kakak di situ tuh apa gitu kan? Oke, jadi kebetulan saya juga koordinator ketuanya lah, Ketua Regu. Jadi
Di magangnya itu fokusnya itu adalah diseminasi budidaya padi. Jadi padi di sana itu kayak mungkin macam benih nih, benih padi dilempar-lempar aja nih. Benih padi cuma dilempar-lempar aja nunggu tumbuh. Kalau enggak ditarik di apa ya, kayak bikin kayak selang, terus selangnya ditarik bareng-bareng gitu. Nanti biji-biji padinya tuh tumbuh di situ, lurus gitu kan. Nah, diseminasi yang kita bawakan itu ini bajunya, ini baju magang saya ini, saya bawain dari Reka. Terima kasih dari Kementerian Dikti, yes, asik. Terus diseminasi yang kita bawakan adalah Jajar Legowo sama varietas unggul. Varietas di sana itu yang dipakai itu adalah varietas Inpari 6JT. Inpari 6JT itu varietas yang dikeluarkan di tahun 2008. Literally kita kesana itu 2024, tapi benih yang mereka pakai adalah varietas yang dikeluarkan tahun 2008. Ada kesenjangan hampir 20 tahun di situ kan. Nah, kita bawakan namanya Impari 49 Jembar. Itu dikeluarkan tahun 2021. Nah, varietas baru tuh di situ. Orang-orang pada masih skeptis di situ. Jadi kita harus jelasin nih, bibit ini kayak gini, Pak. Nanti penanamannya kayak gini. Nah, Jajar Legowo itu adalah penanaman dengan jarak. Jadi fokusnya adalah kayak misal ada padi kotak biasanya kan, padi. Nah, Jajar Legowo adalah padinya di sini. Ini agak renggang nih, agak jauh, padi lagi. Agak jauh lagi, padi lagi. Jadi memanfaatkan jarak pada tanaman. Nah, itu bisa manfaatnya adalah untuk mengurangi hama, karena kalau tanamannya renggang nih, anginnya kenceng kan, hama-hama pada jatuh bisa. Terus pemasakan tanaman itu dari sinar matahari yang masuk itu banyak. Otomatis padi-padinya itu terisnya lebih banyak. Fotosintetis tanamannya itu oke, terus hamanya juga bisa dikurangin, dan juga penggunaan pupuk dasar. So, jadi di NTT itu orang-orang itu nggak pakai pupuk. Tanam padi itu ya 3 tabur itu, kalau nggak ditarik itu ya udah tinggalin aja. Dan luar biasanya itu mungkin mujizat Tuhan juga adalah walaupun mereka nggak pakai pupuk, setiap panennya mereka bisa sampai 4 ton. Itu nggak pakai pupuk mereka, apalagi pakai pupuk kan. Nah, ya udah setelah kita aplikasikan semua diseminasi kita pulang ke Jawa, kan kita belum panen dari situ. Waktu mereka panen, mereka ngabarin, nelpon mereka. Sampai petani itu karena dekat sama kita, 6 bulan di sana, mereka tuh kayak udah kita anggap saudara gitu loh, bener-bener keluarga. Mereka ngabarin, Pak, mereka panggil kita Pak kan, Pak, ini padi saya panennya 10 ton, dari 4 ton nih, dari 4 ton mereka biasa, bahkan yang udah pakai pupuk ini sampai 5 ton, mereka sampai 10 ton, 2 kali lipat. Dan wow, menurut saya itu sesuatu yang ya achievement juga sih bagi saya. Sampai ada petani yang ngirimin beras ke kita nih. Aduh. Jadi dosen asisten ke sana ngecek lahan, terus juga asisten itu bawa beras-beras itu ke sini, lalu dikasih ke kita kan. Kita akhirnya makan, kayak wow, ini beras yang kita rawat boy gitu. Untuk luasannya itu 20 hektar. Wah, berarti kakak pernah di situ kayak ngebantu ngasih tahu warga-warga sekitar. Iya. Sampai ada yang ngasih parang juga waktu itu. Waduh, 6 bulan lagi ya kayak. 6 bulan itu di sana. sangat berkesan sekali ya kak. Wah, pulang ke Jawa udah nggak kelihatan orang Jawa sih. Oh iya lagi, udah NTT yang ngelekat. Iya, ngelekat banget ya di situ. Oke deh kak, kayak dari cerita kakak ini kayaknya aku juga mengesankan sekali ya hidup kakak ini, dari kecil susah sampai kuliah nyiapin sendiri sampai bahkan survive 6 bulan di NTT. Yes. Itu seru banget deh. Itu aduh, aku kayaknya pengen coba sih, tapi kayaknya kalau aku belum tentu kuat juga sih ya. Kuat lah, bisa lah. Oke, makasih banget ya kak untuk waktunya Yes. udah mengisi podcast hari ini. Makasih udah jauh-jauh kesini. Sama-sama, ya. Makasih juga untuk yang dengar podcast ini ya. Semoga kalian suka. Sebelumnya aku mau ada serah sertifikat dulu nih kak, sebelum selesai podcastnya. Wah. Ini dari kita untuk kakak karena udah jauh-jauh ke sini. Ya, terima kasih. Ini untuk kakak. Oke. Ini tuh Oke.
Ambil ya, terima kasih teman-teman dari Lugri ini udah undang saya juga, terima kasih. Ya sama-sama Kak, kayaknya udah time out banget ya podcastnya udah cukup banget waktunya. Makasih banyak lagi sekali lagi ya Kak udah datang ke podcast ini. Sama-sama. Oke, cukup sekian ya dari podcast ini. Makasih yang udah dengerin, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.